Pesugihan penjual batagor di SD Bandung, tumbal ritual burung perkutut hitam Mulyana. Mulyana, seorang pedagang batagor keliling, adalah sosok yang familiar di sekitar sekolah dasar di Bandung. Setiap pagi, saat matahari baru saja menyinari kota, ia mendorong gerobak kayu tua yang penuh dengan panci berisi batagor. Suara gerobaknya yang berderik menjadi lagu pagi yang menandai datangnya hari baru. Namun, di balik senyumnya yang ramah dan tawanya yang ceria, ada kisah pilu yang menyelimuti hidupnya. Usianya sekitar 30-an, Mulyana sudah merasakan pahitnya kehidupan. Ia lahir di keluarga sederhana dan tidak memiliki banyak pendidikan. Ketika teman-teman sebayanya berhasil melanjutkan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan yang layak, Mulyana terpaksa berhenti sekolah untuk membantu keluarganya. Sekarang, ia merasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit untuk dipecahkan. Setiap pagi, ia menghabiskan waktu di depan sekolah, menjajakan batagor dan berharap anak-anak sekolah yang lalu lalang akan membeli dagangannya. "Batagor enak, batagor panas," teriaknya berulang kali. Namun, tidak semua hari berjalan sesuai harapan. Kadang-kadang, hanya sedikit anak yang membeli, dan Mulyana harus menghadapi kenyataan pahit bahwa penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di rumah, suasana semakin berat. Rahmi, istrinya, sedang hamil besar dan membutuhkan perhatian serta perawatan. Mulyana merasakan tekanan yang semakin meningkat. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, tetapi penghasilannya tidak pernah cukup. Setiap kali ia melihat Rahmi, terbayang harapan akan masa depan anak mereka, yang akan lahir dalam kondisi serba kekurangan. Mulyana merasa bersalah, seolah-olah ia telah gagal sebagai suami dan calon ayah. Suatu malam, saat Mulyana duduk termenung di beranda rumahnya yang sederhana, perasaannya semakin berat. "Bagaimana jika aku tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anakku?" pikirnya. Dalam kegalauan itu, ia teringat akan teman lamanya, Ki Ujang, seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan untuk mendatangkan kekayaan. Mulyana tahu bahwa banyak orang di sekitarnya yang beralih ke Ki Ujang saat berada dalam kesulitan. Meskipun hatinya ragu, Mulyana merasa terdesak untuk mencari cara agar hidupnya berubah. Ia memutuskan untuk menemui Ki Ujang, berharap ada solusi untuk masalahnya. "Ini mungkin kesempatan untuk mengubah nasib," ujarnya dalam hati, membiarkan harapan mengalahkan ketakutannya. Keesokan harinya, Mulyana pergi ke rumah Ki Ujang. Di sana, ia disambut dengan suasana mistis. Ki Ujang duduk di depan altar yang dikelilingi berbagai sesaji dan lilin. Mulyana merasa tegang, tetapi juga penuh harapan. Ki Ujang menatapnya dengan tajam dan mulai menjelaskan tentang pesugihan yang bisa memberinya kekayaan. "Untuk mendapatkan kekayaan yang kau inginkan, kau harus melakukan ritual dan merawat burung perkutut hitam," ujar Ki Ujang dengan suara serak. Mulyana mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh janji-janji akan kehidupan yang lebih baik. Mulyana pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa cemas tentang risiko dan konsekuensi dari keputusan yang akan diambilnya. Namun, di sisi lain, harapan baru menggelora dalam hatinya. Ia membayangkan kehidupan yang lebih baik untuk Rahmi dan anak mereka yang akan lahir. Saat malam tiba, Mulyana tidak bisa tidur. Ia terbaring memikirkan semua yang telah terjadi dan keputusan yang harus diambil. "Apakah aku berani mengambil langkah ini? Apakah semua ini sepadan?" Pertanyaan-pertanyaan itu menggema dalam pikirannya. Namun, satu hal yang pasti, Mulyana merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Ia harus berjuang demi keluarganya, meskipun jalan yang dipilihnya penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Akhirnya, Mulyana memutuskan untuk mengikuti jalan yang telah dibuka oleh Ki Ujang. Ia tahu bahwa pesugihan bisa membawa kekayaan, tetapi ia juga merasakan ada bayangan gelap yang mengintai di baliknya. "Semoga semua ini tidak menjadi bumerang," bisiknya dalam hati, sebelum memutuskan untuk melangkah ke dalam dunia yang tidak ia kenal. Dengan harapan dan ketakutan yang bercampur aduk, Mulyana bersiap untuk memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah memutuskan untuk melakukan pesugihan,
Mulyana merasa ada beban baru yang harus dipikul. Ia membeli burung perkutut hitam sesuai arahan Ki Ujang. Burung itu, menurut Ki Ujang, adalah simbol keberuntungan dan kekayaan. Dengan hati-hati, Mulyana membawa pulang burung tersebut, merasakannya bergetar di dalam sangkar kayu. Harapan dan ketakutan berbaur dalam dirinya, seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Setibanya di rumah, Mulyana memperkenalkan burung itu kepada Rahmi. Ini adalah burung perkutut hitam. Kita akan merawatnya, dan ia akan membawa keberuntungan untuk kita, ungkapnya dengan penuh semangat. Rahmi, meskipun tampak ragu, hanya mengangguk. Ia tahu betapa terdesaknya Mulyana dan tidak ingin merusak harapan suaminya. Malam itu, Mulyana mulai melaksanakan ritual yang diajarkan Ki Ujang. Di halaman belakang rumah, ia mendirikan altar sederhana dengan lilin, nasi, dan lauk pauk sebagai sesaji. Rahmi mengamati dari jauh, merasakan aura aneh yang menyelimuti ritual itu. Mulyana duduk bersila, memejamkan mata, dan memanjatkan doa-doa dengan harapan yang tulus. Dalam hatinya, ia berharap agar burung tersebut segera mendatangkan rezeki. Setelah beberapa malam menjalani ritual, Mulyana mulai merasakan hasil dari usahanya. Usahanya menjual batagor mulai meningkat. Anak-anak yang biasa membeli batagor darinya kini kembali dengan teman-teman mereka. Dalam waktu singkat, Mulyana pun merasakan perubahan yang signifikan dalam pendapatannya. Ia bisa membeli kebutuhan rumah tangga yang selama ini terabaikan. Kebahagiaan memenuhi rumah mereka. Mulyana merasa seolah-olah ia telah menemukan jalan keluar dari kesulitan. Dengan perasaan penuh harapan, ia mulai membayangkan masa depan yang lebih baik untuk Rahmi dan anak mereka. Jika semua ini terus berlanjut, kita bisa pindah ke rumah yang lebih besar dan memberikan pendidikan yang lebih baik untuk anak kita, pikirnya, membayangkan kehidupan yang sebelumnya hanya menjadi angan-angan. Namun, meskipun kesuksesan mulai menghampiri, ada sesuatu yang aneh dalam diri Mulyana. Ia merasa terjebak dalam ikatan yang semakin kuat dengan burung perkutut tersebut. Setiap malam, ia terbangun dari tidur dengan mimpi buruk, mimpi di mana burung itu terbang tinggi, tetapi kemudian jatuh ke tanah dan menghilang. Mimpi-mimpi ini membuatnya resah, tetapi ia berusaha menepisnya dengan berpikir positif. Suatu malam, saat Mulyana duduk di teras sambil menikmati angin malam, ia mulai merenungkan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Ia melihat Rahmi yang sedang mempersiapkan makanan untuknya, dan ia merasa bahagia. Namun, tiba-tiba, perasaan cemas menyergapnya. Apa yang akan terjadi jika burung itu mati? Tanyanya dalam hati. Ketika ia menceritakan mimpi buruknya kepada Rahmi, ia melihat ekspresi khawatir di wajah istrinya. Mungkin kita harus berhati-hati, Mulyana. Semua ini terasa tidak biasa, ucap Rahmi dengan nada lembut. Namun, Mulyana hanya tersenyum dan mengabaikan peringatan itu. Ia terlalu terpesona oleh kesuksesan yang datang secepat kilat. Masyarakat sekitar pun mulai memperhatikan perubahan dalam diri Mulyana. Beberapa teman yang sebelumnya meremehkannya kini mulai bertanya tentang rahasia kesuksesannya. Mulyana merasa bangga, tetapi di sisi lain, ia merasakan beban moral yang semakin berat. Ia tahu bahwa keberhasilan ini bukan tanpa harga. Kau pasti punya trik jitu, Mulyana, kata salah seorang temannya, sambil tertawa. Mulyana hanya tersenyum, tetapi hatinya bergetar. Ia ingin berbagi kisahnya, tetapi di dalam dirinya, ada rasa takut akan penilaian orang lain. Seiring berjalannya waktu, Mulyana semakin terikat dengan burung perkututnya. Ia merawatnya dengan sepenuh hati, memberikan makanan terbaik dan perhatian ekstra. Namun, di balik semua itu, ia merasakan tekanan yang terus meningkat. Ia mulai merasa bahwa hidupnya bergantung pada burung tersebut. Jika sesuatu terjadi padanya, apakah semua keberuntungan ini akan lenyap? Suatu malam, saat Mulyana terbangun dari tidur, ia mendengar suara aneh dari kamar burung. Suara itu membuatnya terbangun dengan cepat. Ia bergegas menuju ke arah suara, jantungnya berdebar kencang. Ketika ia tiba, ia menemukan burung perkututnya terjatuh dari sangkar. Tanpa berpikir panjang,
ia segera mengangkat burung tersebut dan merasakan kehangatan tubuhnya mulai memudar. Ketakutan melanda Mulyana. Tidak, tidak, ini tidak bisa terjadi, teriaknya dalam hati. Ia berusaha membangunkan burung itu, tetapi tak ada respons. Rasa panik menyelimuti dirinya, dan ia tahu bahwa semua keberuntungan yang telah ia dapatkan mungkin akan segera sirna. Dalam kepanikan dan ketidakberdayaan, Mulyana merasakan dunia sekitarnya runtuh. Usahanya menjual batagor yang meningkat kini terasa hampa. Ia merasa seolah-olah ia telah mengorbankan segalanya untuk mencapai keberuntungan, dan kini, semua itu akan hilang dalam sekejap. Rasa penyesalan mulai menggerogoti hati dan pikirannya. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Dengan perasaan campur aduk, Mulyana pun terpaksa merenungkan semua keputusan yang telah ia ambil. Kini, ia harus bersiap menghadapi konsekuensi yang mungkin akan menghantuinya selamanya. Malam itu, Mulyana terbangun dengan rasa panik yang menggerogoti hatinya. Burung perkutut hitam yang selama ini ia rawat, sumber harapan dan kekayaannya, telah terjatuh dari sangkar dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat burung itu, menyentuh bulu halusnya yang mulai dingin. Apa yang sedang terjadi? Pikirnya, sambil berdoa agar semua ini hanyalah mimpi buruk. Keesokan harinya, Mulyana masih diliputi rasa duka yang mendalam. Ia tidak bisa menjual batagornya dengan sepenuh hati. Pelanggan yang datang mengamati wajahnya yang murung, tetapi Mulyana berusaha keras untuk tersenyum. Di dalam batinnya, ada rasa bersalah yang menggerogoti. Ia merasa seolah-olah telah mengkhianati burung yang telah memberikan harapan dan keberuntungan. Ketika pulang ke rumah, Mulyana menemukan Rahmi sedang duduk di beranda, menunggu. "Ada apa, Mulyana? Kau terlihat tidak baik," tanyanya dengan nada khawatir. Mulyana hanya menggelengkan kepala, tidak ingin membebani istrinya dengan berita buruk. "Semua baik-baik saja, sayang. Hanya lelah," jawabnya, meskipun hatinya terasa berat. Hari-hari berikutnya, usaha batagor Mulyana mulai menurun drastis. Pembeli yang sebelumnya ramai kini sepi. Ia berusaha menjelaskan kepada Rahmi, tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Ini semua karena burung itu, pikirnya. Setiap kali melihat tempat burung itu berada, rasa sakit dan penyesalan membanjiri dirinya. Ia merasa bahwa semua keberuntungan yang datang selama ini hanyalah ilusi yang kini hancur berantakan. Kehidupan mereka kembali ke titik awal, bahkan lebih buruk. Mulyana sering mengingat nasib buruk yang menimpanya dan merasa terjebak dalam lingkaran hitam yang tak berujung. Ia mulai ragu tentang keputusan yang diambilnya. Apakah pesugihan ini benar-benar jalan yang tepat? Tanyanya dalam hati. Suatu malam, saat Mulyana tidak bisa tidur, ia merenungkan semua yang telah terjadi. Bayangan Rahmi dan anak mereka yang belum lahir membuatnya merasa semakin terpuruk. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka, tetapi semua usaha dan harapannya kini sirna. Tangisan bayi yang seharusnya membawa kebahagiaan kini terasa seperti beban yang semakin berat. Mulyana memutuskan untuk kembali menemui Ki Ujang. Ia merasa bahwa mungkin ada cara untuk memulihkan keadaan. Saat ia tiba di rumah Ki Ujang, suasana di sana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ki Ujang menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah-olah sudah mengetahui alasan kedatangan Mulyana. "Burung perkutut itu sudah mati, bukan?" tanya Ki Ujang, tanpa perlu mendengar penjelasan Mulyana. Dengan suara serak, Mulyana mengangguk, merasa lemah. "Kau tahu bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Jika kau ingin kembali mendapatkan keberuntungan, kau harus memberikan tumbal yang lebih besar," ujar Ki Ujang, suaranya seolah menggema di telinga Mulyana. "Berapa banyak yang harus aku korbankan?" tanya Mulyana dengan nada putus asa. Ki Ujang hanya tersenyum dingin. "Itu tergantung pada seberapa besar keinginanmu untuk kembali ke jalur kekayaan. Tumbal bisa berupa benda, atau bahkan makhluk hidup," katanya, memberikan pilihan yang membuat Mulyana terdiam. Kembali ke rumah, Mulyana merenungkan kata-kata Ki Ujang. Rasa takut dan penyesalan berperang dalam pikirannya. Seharusnya, ia tidak terjebak dalam dunia pesugihan yang rumit ini. Namun,
Harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya terus membara. Jika aku tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi pada kami? Pikirnya. Keesokan harinya, Mulyana kembali ke tempat ia biasa berjualan. Ia mencoba berbincang dengan teman-temannya, berharap bisa mendapatkan dukungan. Namun, semua orang tampak ragu dan menghindar. Mulyana, kau sudah berubah, ujar salah satu temannya. Kami semua merasakan sesuatu yang aneh. Apa kau mencari jalan pintas? Pertanyaan itu semakin membuatnya merasa tertekan. Mulyana merasa terasing. Ia ingin menjelaskan bahwa semua ini dilakukan demi keluarganya, tetapi kata-kata itu seolah-olah terjebak di lidahnya. Masyarakat yang sebelumnya penuh harapan kini mulai memandangnya dengan keraguan. Rasa malu dan penyesalan semakin menggerogoti hatinya. Di rumah, Rahmi mulai merasakan ketidakberdayaan suaminya. Ia mencoba memberikan dukungan, tetapi Mulyana terjebak dalam pikirannya sendiri. Kita harus mulai dari awal, Mulyana. Kita tidak perlu semuanya instan, ucap Rahmi, tetapi Mulyana merasa tidak ada jalan lain. Dalam kegelapan malam, Mulyana kembali merenungkan semua kesalahan yang telah ia buat. Ia terbangun dalam keadaan bingung dan tertegun. Dalam hati, ada harapan untuk memperbaiki semuanya, tetapi ada juga rasa takut akan konsekuensi dari langkah yang akan diambilnya. Apakah aku siap mengorbankan lebih banyak lagi? Tanyanya pada diri sendiri. Satu hal yang pasti, Mulyana harus segera membuat keputusan. Ia terjebak dalam dilema antara harapan dan penyesalan, antara kekayaan dan kesedihan. Dalam perjalanan mencari kekayaan yang diyakini bisa mengubah nasib keluarganya, ia semakin mendalami kegelapan yang mengintai. Kini, ia harus bersiap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil, meskipun itu berarti mengorbankan sesuatu yang lebih berharga lagi. Setelah beberapa hari merenung dan diliputi rasa putus asa, Mulyana memutuskan untuk kembali menemui Ki Ujang. Ia merasakan tekanan yang semakin berat, dan keyakinan bahwa pesugihan adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dalam perjalanan menuju rumah Ki Ujang, langkahnya terasa berat, tetapi pikirannya dipenuhi harapan yang semakin menipis. Sesampainya di rumah Ki Ujang, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Ki Ujang duduk di depan altar yang dikelilingi sesaji dan lilin yang berkedip, menciptakan suasana mistis. Mulyana merasakan ketegangan di dadanya. Kau kembali, Mulyana. Apa yang kau inginkan? Tanya Ki Ujang, matanya berkilau tajam. Burung perkututku sudah mati. Aku ingin kembali mendapatkan keberuntungan, ujar Mulyana dengan suara bergetar. Ki Ujang mengangguk, tetapi sinar matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Setiap tindakan ada konsekuensinya. Jika kau ingin kembali, kau harus memberikan tumbal yang lebih besar. Mulyana menelan selaiva, merasakan ketakutan merayap di sepanjang tulang punggungnya. Apa yang kau maksud dengan tumbal yang lebih besar? Tanyanya, berusaha menahan suara gemetar. Ki Ujang hanya tersenyum misterius. Tumbal bisa berupa benda yang memiliki nilai, atau makhluk hidup yang kau cintai. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Mulyana merasa jantungnya berdegup kencang. Tidak, aku tidak bisa mengorbankan sesuatu yang lebih berharga, pikirnya, tetapi suara hatinya berbisik, apa yang lebih berharga dari keberuntunganmu, Mulyana? Kau harus berjuang untuk keluargamu. Kembali ke rumah, Mulyana terjebak dalam dilema. Ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Rahmi dan anaknya yang akan lahir, tetapi di sisi lain, ia tidak dapat membayangkan mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Malam demi malam, ia terjaga, memikirkan pilihan yang ada di hadapannya. Apa yang akan terjadi jika aku tidak melakukannya? Apakah kami akan terus hidup dalam kemiskinan? Pertanyaan itu menghantuinya. Suatu malam, Mulyana terbangun dengan keputusan bulat. Ia sudah tidak bisa menahan diri. Ia harus melakukan ritual terakhir untuk mengembalikan keberuntungan. Dalam pikirannya, ia membayangkan bagaimana kehidupan mereka akan berubah jika semuanya berjalan lancar. Namun, saat akan melangkah, bayangan Rahmi dan anak mereka menghantui pikirannya. Apakah aku benar-benar siap? Tanyanya.
Malam itu, Mulyana mempersiapkan semua yang diperlukan untuk ritual. Ia mengumpulkan sesaji, termasuk makanan yang terbaik, dan menyiapkan altar di halaman belakang. Dengan hati yang berat, ia memanjatkan doa, berharap agar semua ini bisa membawa kembali keberuntungannya. Ketika tengah malam tiba, Mulyana berdiri di depan altar dengan perasaan campur aduk. Ia merasa seperti terjebak dalam labirin kegelapan, tetapi harapan yang membara membuatnya terus maju. Dalam ketegangan, ia memanggil Ki Ujang, berharap agar sang dukun bisa membimbingnya dalam ritual ini. Ki Ujang, aku siap untuk melakukan apapun demi mendapatkan kembali keberuntungan. Teriaknya dengan suara penuh harap. Namun, jawaban yang datang hanya keheningan. Dalam kegelapan malam, Mulyana merasakan sesuatu yang berbeda. Suasana semakin mencekam, dan ia mulai merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata mengelilinginya. Tiba-tiba, bayangan burung perkutut hitam muncul di hadapannya. Kau telah mengingkari janji, Mulyana, suara lembut namun menggetarkan itu membuatnya terperanjat. Mulyana merasa ketakutan, tetapi ia tidak bisa mundur. Aku akan memberikan apapun yang kau inginkan, asalkan aku bisa mendapatkan kembali kehidupan yang lebih baik, ucapnya, suaranya bergetar. Malam itu, Mulyana terjebak dalam ritual yang menyeramkan. Ia merasa ada kekuatan yang mengendalikan dirinya, membawanya ke dalam lautan. Kegelapan, setiap langkah yang diambilnya terasa seperti melewati batasan moral yang selama ini ia pegang. Ia tahu bahwa ia sedang melangkah ke dalam sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Ritual berlangsung dengan cepat, dan Mulyana merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam keputusasaannya, ia akhirnya memutuskan untuk mengorbankan seekor kucing peliharaan mereka yang sudah lama menemani. Ini akan menjadi tumbal yang cukup besar, pikirnya, meskipun hati kecilnya berteriak menolak. Saat ritual berlangsung, Mulyana merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia teringat akan kata-kata Ki Ujang, setiap tindakan ada konsekuensinya. Namun, rasa putus asa mengalahkan semua pikiran rasionalnya. Ia ingin menebus kesalahan dan mendapatkan kembali keberuntungan yang hilang. Setelah selesai, Mulyana terjatuh lemas. Ia merasakan kelegaan, tetapi juga rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, air mata mulai mengalir di pipinya. Dalam kepalanya, terbayang wajah Rahmi dan anaknya. Ia merasa telah melanggar sesuatu yang sangat berharga. Ketika Mulyana kembali ke rumah, ia menemukan Rahmi terjatuh, tidak sadarkan diri. Panik melanda dirinya. Rahmi, bangun, sayang, teriaknya, berlari menghampiri istrinya. Namun, tidak ada respons. Ia merasakan dunia sekelilingnya runtuh. Semua harapan untuk mendapatkan kembali kekayaan kini terasa hampa. Dalam kegelapan malam, Mulyana menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukan tidak dapat dibalik. Ia terjebak dalam kegelapan pesugihan yang penuh dengan penyesalan dan kesedihan. Kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil, dan semua harapan untuk masa depan kini terasa sirna. Mulyana terjatuh dalam pelukan kegelapan, dan kesedihan yang mendalam menyelimutinya. Mulyana terbangun dengan rasa panik yang mencekam. Saat ia melihat Rahmi tergeletak di lantai, hatinya berdegup kencang. Rahmi, bangun, sayang. Teriaknya, berlari menghampiri istrinya. Ia merasakan seolah-olah dunia di sekelilingnya runtuh. Dalam keputusasaan, ia mengguncang tubuh Rahmi, tetapi tidak ada respons. Rasa takut mulai merayap di dalam dirinya. Apa yang telah aku lakukan? Pikirnya, teringat akan ritual malam sebelumnya. Dalam upaya mendapatkan kembali keberuntungan, ia telah mengorbankan sesuatu yang paling berharga, kasih sayang dan kehidupan keluarganya. Rasa bersalah menyelimuti hatinya seperti selimut gelap. Dengan panik, Mulyana berlari keluar rumah, mencari bantuan. Di tengah malam yang sunyi, ia mengetuk pintu rumah tetangganya, berharap seseorang dapat membantunya. Namun, saat para tetangga datang, mereka hanya bisa menatap penuh keprihatinan. Rahmi dibawa ke rumah sakit, tetapi harapannya semakin menipis. Di rumah sakit, Mulyana duduk di bangku tunggu, merasakan waktu seolah berhenti.
Kenangan indah bersamanya dan Rahmi terlintas dalam pikirannya, senyum Rahmi saat mereka pertama kali bertemu, tawa bahagia saat mereka merencanakan masa depan berdua. Kini semua itu terasa seperti mimpi yang jauh. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, dokter akhirnya keluar. Maaf, kami sudah melakukan yang terbaik. Namun, kondisi istrinya sangat kritis, ujar dokter dengan nada penuh empati. Mulyana merasakan bumi seolah bergetar di bawah kakinya. Berhentilah berbohong, dia harus selamat, teriaknya dalam kepanikan. Dalam kepedihan, Mulyana pulang ke rumah, merasa kosong. Ia merenungkan semua keputusan yang diambilnya. Apa yang seharusnya kuperbuat? Mengapa aku tidak mendengarkan peringatan dari hatiku? Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa terjebak dalam penyesalan yang tak berujung. Hari-hari berlalu, tetapi kesedihan Mulyana tidak kunjung reda. Ia kembali ke rutinitas menjajakan batagor, tetapi semua itu terasa hampa. Setiap kali melihat anak-anak yang membeli batagor darinya, ia teringat akan anaknya yang belum lahir. Apa yang akan terjadi padaku dan anakku? Pikirnya, merasakan beban yang semakin berat. Dalam keheningan malam, Mulyana duduk di beranda rumah, memandang bulan yang bersinar redup. Ia merindukan Rahmi, merindukan tawa dan harapan yang pernah ada di antara mereka. Aku seharusnya melindungimu, bukan menghancurkanmu, bisiknya, merasakan penyesalan yang semakin membara di dalam hati. Suatu malam, saat Mulyana kembali melakukan ritual yang sama, ia merasakan kehadiran burung perkutut hitam yang pernah ia rawat. Sekali lagi, suara lembut itu muncul. Kau telah mengingkari janji, Mulyana. Setiap tindakan ada konsekuensinya, bisiknya. Mulyana merasakan ketakutan dan penyesalan menyelimutinya. Ia menyadari bahwa pesugihan yang ia jalani bukan hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang kehilangan. Semua yang pernah dicintainya kini terasa hampa. Dalam pencarian kekayaan, ia kehilangan segalanya, cinta, kebahagiaan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hidup Mulyana kini dipenuhi dengan penyesalan. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk tentang Rahmi dan anak mereka yang belum lahir. Ia merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak ada ujungnya. Apa yang seharusnya kulakukan? Bagaimana aku bisa memperbaiki ini? Pikirnya, tetapi tidak ada jawaban yang muncul. Kehidupan di sekelilingnya terus berjalan, tetapi Mulyana merasa seolah-olah ia terasing dari dunia. Teman-temannya mulai menjauh, dan masyarakat yang dulunya mengaguminya kini memandangnya dengan iba. Mulyana, kau sudah berubah, ucap salah satu temannya. Mulyana hanya bisa menundukkan kepala, tidak mampu menjelaskan semua yang telah terjadi. Akhirnya, Mulyana memutuskan untuk kembali ke Ki Ujang. Ia merasa bahwa mungkin ada cara untuk menebus semua kesalahan yang telah dilakukannya. Namun, saat ia tiba, Ki Ujang hanya menatapnya dengan senyuman dingin. Kau kembali, Mulyana. Apa yang kau inginkan? Tanyanya, suaranya penuh dengan nada sinis. Mulyana merasa hatinya hancur. Aku ingin mengembalikan semuanya. Aku ingin Rahmi kembali. Teriaknya, tetapi Ki Ujang hanya menggelengkan kepala. Setiap tindakan ada harganya, Mulyana. Kau telah memilih jalan ini, dan kini harus menghadapi konsekuensinya. Dengan rasa putus asa, Mulyana kembali ke rumah, merasakan kesedihan yang semakin mendalam. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Semua harapan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan kini sirna. Ia terjebak dalam penyesalan yang abadi, hidup dalam bayang-bayang pilihan yang telah menghancurkan hidupnya. Di malam terakhir, Mulyana duduk sendirian di beranda, memandang langit yang gelap. Dalam keheningan, ia berbisik, "Maafkan aku, Rahmi. Aku telah mengorbankan segalanya untuk sesuatu yang tidak berarti." Air matanya mengalir, dan ia merasakan kesedihan yang mendalam. Dalam perjalanan pencarian kekayaan yang keliru, Mulyana telah kehilangan hal yang paling berharga, cinta dan harapan. Hidupnya kini dipenuhi dengan penyesalan yang tak terhapuskan, terkurung dalam kegelapan yang tidak akan pernah sirna.